Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan supaya kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan dengan prima begitu tentunya. Baik teman-teman, ini adalah materi ke-9, artinya ini adalah pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 kita, hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hakikat matematika, definisi matematika, dan sifat-sifat prinsip-prinsip matematika, berbagai macam tantangan dalam belajar matematika, maka hari ini kita akan belajar apa sih strategi dalam pembelajaran matematika, apa itu definisi strategi, dan macam-macamnya begitu. Langsung saja sebelum masuk ke materi seperti biasa di sini masih ada beberapa pertanyaan diagnostik non kognitif dan kognitif. Yang pertama diagnostik non kognitif. Ya, seperti biasa ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi Anda untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda terhadap pembelajaran matematika? Masih mirip-mirip dengan pertanyaan di minggu lalu ya. Bagaimana perasaan Anda terhadap pembelajaran matematika? Senang atau tidak senang atau senang biasa aja? Atau sangat tertarik atau sangat cinta malah ya terhadap matematika? Nah, lalu yang kedua, apa yang memotivasi Anda untuk mempelajari matematika? Nah, kenapa sih Anda tertarik atau termotivasi untuk belajar matematika? Atau bisa saja jawaban Anda adalah mau menaklukkan sulitnya matematika atau mau kenal lebih dalam, lebih dekat dengan matematika itu bisa dijadikan berbagai jawaban ya. Untuk pertanyaan diagnostik kognitif di sini, yang pertama, jelaskan definisi strategi pembelajaran matematika. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar istilah strategi pembelajaran atau belum? Nah, kira-kira strategi pembelajaran matematika itu apa ya? Coba teman-teman pikirkan, silahkan dijawab disimpan di otak masing-masing, disimpan di ingatan masing-masing, nanti dicocokkan dengan materi yang akan saya jelaskan. Dan yang kedua, berikan contoh strategi pembelajaran matematika yang pernah Anda pelajari. Pernah nggak nih belajar? Kalau menurut saya belum pernah belajar, Bu, ya udah. Silakan direka-reka saja untuk jawabannya nanti dicocokkan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk ice breaking saya lewati saja ya teman-teman. Selanjutnya tujuan pembelajaran dan sub CPMK seperti biasa di semua materi yang saya jelaskan selalu ada tujuan pembelajaran dan sub CPMK yang diharapkan dari materi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran eh, materi strategi pembelajaran matematika yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep strategi pembelajaran matematika dan dapat mengaplikasikannya. Ya. Eh, Sedangkan tujuan pembelajaran di sini dipecah lagi menjadi beberapa sub CPMK ya. Kalau di buku referensi yang saya berikan itu ada 6 sub CPMK. Di sini saya singkat lagi menjadi 3. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran materi hari ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian strategi belajar matematika. Nah, nantinya pertanyaan di diagnostik kognitif akan terjawab di sini pastinya. Lalu yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan strategi pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaran matematika. Sedangkan untuk pemahaman bermakna di sini, nah setelah Anda mempelajari materi hari ini, nantinya pemahaman bermakna yang akan Anda dapatkan adalah mengapa strategi pembelajaran matematika penting dalam proses pembelajaran. Nah, setelah nantinya Anda mengikuti pemaparan materi dari saya hari ini terkait materi hari ini, Anda setidaknya bisa memahami kenapa sih strategi pembelajaran itu penting dalam proses pembelajaran matematika begitu. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi utama pada hari ini, materi inti. Yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran matematika. Jadi definisi strategi pembelajaran menurut Gerlach dan Ellis 1980 yaitu merupakan cara menyusun dan menyampaikan informasi
Sedangkan menurut Joyce dan Wells 1986 bahwa strategi pembelajaran adalah suatu pola aktivitas untuk mencapai tujuan. Ya, sehingga kesimpulan dari pendapat kedua ahli ini disimpulkan bahwa definisi strategi pembelajaran matematika adalah strategi pembelajaran adalah sarana untuk memastikan pencapaian tujuan belajar. Gitu. Oke, jadi saya ulangi kembali bahwa strategi pembelajaran adalah sarana untuk memastikan pencapaian tujuan tujuan belajar. Maksudnya bahwa apa? Strategi itu dalam kegiatan pembelajaran matematika itu merupakan siasat ya. Siasat, sarana, cara atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran supaya apa? Supaya pembelajaran itu terlaksana berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan begitu. Mohon maaf. Maaf tadi masih ada gangguan, jadi saya ulangi kembali bahwa strategi pembelajaran itu adalah siasat ya, siasat atau kiat yang sengaja disusun atau direncanakan oleh seorang tenaga pendidik atau seorang guru supaya apa? Yang berkenaan dengan segala persiapan dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Supaya apa? Supaya pembelajaran yang direncanakan, yang terlaksana nantinya berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi sama seperti ini. Saya mau melakukan sesuatu, misalkan. Saya berencana melakukan sesuatu, maka saya harus punya strategi tersendiri supaya sesuatu yang akan saya lakukan atau kegiatan yang saya lakukan nantinya akan berjalan sesuai rencana. Jadi jadi cara saya dalam menyusun rencana sebaik mungkin, saya tentukan langkah-langkahnya apa saja, saya tentukan alat yang akan saya gunakan itu apa saja, bahannya apa saja. Nah, itu namanya strategi. Strategi itu adalah kumpulan rencana, yang mana di dalam strategi itu nantinya akan ada metode yang akan digunakan, media yang akan digunakan, dan lain-lain. Nah, itu adalah strategi pembelajaran. Hmm. Next, di sini sebentar ya. Mohon maaf, masih loading. Oke, di sini selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran. Jadi dalam suatu strategi pembelajaran ada beberapa komponen penting ya. Paling tidak ada tiga poin utama yaitu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam menyusun strategi pembelajaran itu pada proses perencanaan yang pertama harus kita siapkan adalah tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Yaitu apa yang diharapkan oleh pendidik terhadap peserta didiknya yang apa hal-hal yang diharapkan untuk dikuasai oleh para peserta didiknya. Ya, seperti yang saya contohkan tadi setiap pertemuan saya punya tujuan pembelajaran yaitu tujuan apa namanya kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa saja setelah mengikuti pembelajaran atau materi yang saya berikan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi dalam strategi itu harus ada tujuannya. Lalu materi atau konteksnya yaitu isi atau topik yang akan diajarkan kepada peserta didik ya. Harus jelas tujuannya apa, lalu materinya apa. Materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti yang pernah kita bahas pada perencanaan materi ya. Jadi materi pembelajaran harus sesuai atau relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun. Selain itu, adanya metode pembelajaran. Jadi setelah ada tujuan pembelajaran, maka kita susun materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan, lalu metode apa sekiranya yang cocok untuk diterapkan untuk menerangkan atau menyampaikan materi tersebut kepada para peserta didik. Ya. Untuk jenis-jenis metode akan kita pelajari di tiga pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, kira-kira untuk menyampaikan materi ini, saya membutuhkan media pembelajaran apa? Nah, harus di sana sudah mulai tertulis ya, harus lengkap. Setelah itu, setelah pembelajaran dilaksanakan, kira-kira alat evaluasinya apa? Nah, pada perencanaan juga direncanakan tahap evaluasinya akan menggunakan apa? Entah menggunakan tes, bisa wawancara, bisa observasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah mulai merencanakan dari awal.
Setelah direncanakan, maka ada yang namanya tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan strategi ini, ada beberapa komponen. Yang pertama, interaksi aktif dua arah. Artinya interaksi aktif dua arah antara guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa. Seperti itu. Sehingga apa ya diharapkan peserta didik itu aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan belajar yang lain. Diharapkan peserta didik itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Maksudnya adalah pendidik atau guru itu harus mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik kepada peserta didik supaya apa? Supaya mereka termotivasi dan semangat dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya ada yang namanya adaptasi metode ya. Maksudnya apa? Yaitu pendidik atau guru itu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi apa ya metode yang digunakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran capaiannya diharapkan adalah siswa apa namanya siswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan, maka metode yang digunakan jangan hanya ceramah, karena kalau ceramah saja siswa kan cenderung pasif ya, tidak mempraktekkan langsung. Tapi yang cocok ketika tujuan pembelajarannya siswa diharapkan mampu mempraktekkan bla bla bla, maka metode yang digunakan yang cocok adalah metode praktek dan sebagainya. Selanjutnya penggunaan media ya. Seperti yang sudah direncanakan tadi pada tahap perencanaan, kita sebagai guru merencanakan media apa kira-kira yang akan digunakan dalam membantu penyampaian materi kepada siswa. Maka pada tahap pelaksanaan, media yang kita rencanakan tadinya diaplikasikan ya, direalisasikan pada tahap pelaksanaan. Nah, setelah proses perencanaan, pelaksanaan, maka tahap akhir dari strategi yang dibuat adalah adanya tahapan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur efektivitas strategi yang dibuat. Ya, apa namanya? Evaluasinya atau penilaiannya berupa bisa berbagai macam jenis ya, bisa melalui tes formatif, bisa tes sumatif, bisa secara kualitatif, secara kuantitatif ya. Kalau tes formatif itu apa ya? Itu tes yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan masukan bagi perbaikan. Misalkan nih seperti saya pada setiap pertemuan melaksanakan tes kan, melaksanakan aktivitas mahasiswa, Anda saya berikan tugas. Nah, itu namanya tes formatif di setiap pertemuan. Lalu ada yang namanya tes sumatif atau evaluasi sumatif, yaitu yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil secara keseluruhan. Contohnya, kalau ketika Anda sekolah itu ada yang namanya ulangan harian ya. Biasanya setiap selesai satu bab itu ada yang namanya ulangan harian gitu ya. Atau bisa juga UTS dan segala macam. Nah, itu beberapa komponen yang harus ada pada strategi pembelajaran. Jadi dalam perencanaan kita merencanakan semuanya, baik itu tujuan, materi, media, metode, model ya. Di sana harus jelas, lalu setelah kita merencanakan dengan baik, maka rencana itu kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, sedangkan untuk mengukur keberhasilan strategi yang kita buat, ada yang namanya tahap evaluasi. Nah, itu adalah komponen strategi pembelajaran. Selanjutnya ada kualifikasi strategi pembelajaran. Ya, kualifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama, dia harus relevansi dengan tujuan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran yang dibuat atau yang digunakan itu harusnya relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya untuk tujuan meningkatkan keterampilan analisis siswa ya, strategi diskusi atau PBL itu akan lebih sesuai dibandingkan dengan ceramah. Apa namanya? Jadi, misalkan kita mau meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir kritis, berpikir analitis siswa untuk mengembangkan itu, jadi strategi yang cocok digunakan itu contohnya adalah diskusi atau PBL, problem based learning yang apa ya, yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi untuk ceramah saja tidak cocok ya. Selanjutnya, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Jadi strategi pembelajaran yang dibuat itu harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pengetahuan, tingkat pengembangan kognitif para peserta didik juga harusnya disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Begitu maksudnya.
Jadi, seorang pendidik itu harus bisa memahami bahwa setiap peserta didik itu memiliki apa ya, cara belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, bagaimana para peserta didik itu, eh sorry, bagaimana si pendidik ini membuat suatu strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir, bisa mengatasi semua gaya belajar siswa, begitu. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Maksudnya bahwa strategi pembelajaran harus fleksibel dan adaptif terhadap situasi dan kondisi. Misalkan nih dalam pembelajaran daring ya, pendidik atau guru itu perlu memanfaatkan teknologi seperti aplikasi video conference dan platform pembelajaran online ya. Jadi apa namanya, supaya pembelajaran itu tetap menarik dan tetap bisa memotivasi siswa meskipun dilaksanakan secara daring, guru itu harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi yang ada. Begitu misalkan dengan menggunakan platform-platform pembelajaran online yang sudah banyak disediakan saat ini ya, bisa juga bisa menggunakan video pembelajaran, bisa juga dengan kuis interaktif dan segala macam. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas. Maksudnya apa? Bahwa strategi yang baik itu harus efisien dalam penggunaan waktu, ya tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu membuang-buang waktu terlalu lama. Juga efisiensi dalam segi tenaga dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, strategi pembelajaran yang dibuat juga harus efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalkan nih, strategi pembelajaran yang kolaboratif apa ya, dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih mendalam melalui diskusi kelompok. Seperti itu. Jadi apa ya? Jadi strategi pembelajaran yang disusun itu harusnya efektif dan efisien ya. Efektif dalam penggunaan waktu, dalam penggunaan tenaga, biaya ya, semuanya harus dipikirkan dengan sebaik mungkin supaya pembelajaran yang tercipta dengan strategi yang direncanakan benar-benar bisa menjadi pembelajaran yang efektif. Lalu yang selanjutnya itu memotivasi peserta didik. Maksudnya apa? Bahwa strategi pembelajaran harus mampu meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Contohnya, bagaimana yang bisa dilakukan? Yaitu, misalkan nih, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalkan peserta didik diberikan tugas nih, atau diberikan permasalahan untuk diselesaikan, supaya mereka tertantang ya, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Atau bisa menggunakan pendekatan tekstual, terus memberikan penghargaan kepada yang berhasil, dan lain-lain. Yaitu adalah strategi yang bisa membangkitkan motivasi peserta didik. Selanjutnya, berorientasi pada hasil dan proses, bahwa strategi pembelajaran itu harusnya tidak hanya fokus pada hasil akhir saja, tetapi juga ada proses pembelajarannya. Jadi proses yang baik itu akan membentuk suatu keterampilan yang baik juga ya. Proses yang baik itu harusnya bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, berpikir kreatif dan kolaboratif pada peserta didik. Jadi tidak, kita sebagai guru tidak hanya memperhatikan hasil siswa saja, tapi prosesnya juga kita nilai. Karena dalam proses itu juga penting begitu ya. Dan yang terakhir, mengintegrasikan teknologi. Bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digital ini pemanfaatan teknologi itu sangat penting ya. Jadi salah satu, kita sudah pernah membahas tentang pembelajaran efektif. Bahwa dalam pembelajaran efektif itu salah satunya bisa dengan cara menggunakan pemanfaatkan teknologi ya. Misalkan dalam pembelajaran daring seperti yang saya jelaskan tadi, dalam pembelajaran daring supaya pembelajarannya tetap menarik, maka pendidik harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi yang ada. Pembelajaran dibuat semenarik mungkin menggunakan teknologi-teknologi interaktif, misalkan kuis interaktif, misalkan forum diskusi online, dan segala macam. Selanjutnya tentang implikasi strategi pembelajaran. Implikasi ini adalah apa ya? Akibat dari adanya strategi pembelajaran yang kita buat, hal-hal yang diharapkan itu yang pertama adalah bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa. Maksudnya apa? Bahwa kita sebagai guru harus merencanakan pembelajaran dengan strategi yang sebaik mungkin, terutama dengan tujuan untuk bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita susun strategi yang sebaik mungkin menggunakan media pendekatan yang terbaik ya,
tujuannya ya itu untuk memahamkan siswa terhadap konsep yang kita ajarkan. Selain itu, yang diharapkan dari strategi pembelajaran itu adalah bisa memotivasi siswa untuk belajar. Karena kita apa ya, kita sudah berusaha menyusun strategi yang baik. Selain untuk memahamkan konsep kepada siswa, tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Karena kita sudah melakukan pemilihan pendekatan, metode, dan media yang terbaik dengan harapan untuk bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu membantu guru menjadi fasilitator yang lebih efektif ya. Jadi dengan perencanaan strategi yang kita buat, diharapkan peran guru sebagai fasilitator dan motivator itu bisa terakomodir dengan lebih baik dan efektif. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pembelajaran matematika. Kalau tadi strategi pembelajaran secara umum, nah sekarang kita sudah masuk kepada strategi pembelajaran khusus yaitu strategi pembelajaran matematika. Apa itu pengertiannya? Yaitu pendekatan, metode, atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk membantu siswa memahamkan atau memahami konsep matematika secara mendalam. Jadi tidak jauh berbeda ya. Kalau tadi secara umum, sebentar. Tidak jauh beda pengertiannya dengan strategi pembelajaran secara umum. Nah, ini cuma ketambahan memahamkan konsep matematika. Kalau secara umum itu bisa memahamkan konsep pada pelajaran apapun, materi apapun. Nah, kalau ini tinggal nambah matematika saja. Jadi, seperti yang saya katakan bahwa dalam penyusunan strategi pembelajaran, dalam strategi pembelajaran itu ada pendekatannya, ada metodenya, ada modelnya, ada medianya, ada tekniknya. Nah, yang kita pilih sebaik mungkin untuk kita rencanakan sehingga dengan harapan pembelajaran yang kita laksanakan akan menjadi pembelajaran yang efektif. Sedangkan tantangan dalam pembelajaran matematika seperti yang sudah pernah kita bahas, yaitu ada kecemasan matematika, ada kesulitan memahami konsep abstrak, ada perbedaan gaya belajar siswa, dan kurangnya relevansi. Dan hal ini sudah kita bahas sebelumnya, maka tidak perlu saya bahas panjang lebar lagi. Selanjutnya, implikasi strategi pembelajaran matematika bagi guru, siswa, dan sistem pendidikan. Nah, pembuatan atau perencanaan strategi pembelajaran matematika yang dibuat itu diharapkan ada implikasi, ada akibat, ada manfaat kepada berbagai pihak. Paling tidak yaitu ada guru, siswa, dan sistem pendidikan. Implikasi pada guru yang diharapkan adalah bisa meningkatkan kompetensi profesional. Nah, seperti itu. Jadi guru bisa menggali sendiri keprofesionalannya, profesionalismenya dengan cara berlatih untuk membuat strategi-strategi terbaiknya. Dalam setiap pembelajaran, guru punya strategi tersendiri, pemilihan metode pendekatan, media, dan lain-lain. Mereka memiliki cara tersendiri. Nah, mereka juga bisa mengevaluasi sendiri tingkat keberhasilan dari strategi yang mereka susun dan rencanakan. Nah, seperti itu. Semakin sering si guru ini menyusun strategi, maka semakin dia terbiasa dan semakin dia menguasai. Sehingga bisa meningkatkan kompetensi profesional guru tersebut. Nah, itu untuk guru. Sedangkan untuk siswa, penggunaan strategi pembelajaran matematika itu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman konsep dan memotivasi belajar siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, salah satu implikasi pembelajaran yaitu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan bisa membimbing, bisa mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya, implikasi bagi sistem pendidikan yaitu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan kurikulum yang dinamis, dan meningkatkan daya saing global ya. Karena dengan strategi pembelajaran yang baik, maka secara logika, kalau strategi pembelajarannya baik, maka kemungkinan untuk mencapai pembelajaran yang efektif itu juga akan semakin baik. Sehingga semakin efektif suatu pembelajaran, maka kualitas pembelajarannya juga akan semakin baik. Sehingga kurikulum yang dikembangkan bisa lebih dinamis dan bisa meningkatkan daya saing global. Dan yang terakhir di sini, sebelum kita masuk ke aktivitas siswa, ada jenis-jenis strategi pembelajaran matematika.
Yang pertama yaitu ada yang namanya strategi efektif. Apa itu strategi efektif? Yaitu tujuannya untuk membangun sikap positif. Strategi efektif itu bertujuan untuk membangun aspek emosional, sikap, dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Strategi ini menitik beratkan pada pembentukan rasa percaya diri, minat sikap positif terhadap matematika. Nah, itu adalah strategi efektif. Selanjutnya untuk strategi aktif, pengertiannya itu strategi yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui aktivitas seperti diskusi, eksperimen, atau pemecahan masalah. Nah, kalau kita lihat, kita baca di buku referensi yang saya buat, di sana lengkap ya, ada pengertian dari masing-masing strategi, ada karakteristiknya, ada langkah-langkah, ada kelebihan dan kekurangan yang saya tidak jelaskan secara panjang lebar di sini karena waktu perekamannya takutnya tidak cukup kalau terlalu panjang begitu. Jadi silakan teman-teman bisa membaca sendiri di buku referensi yang sudah saya share begitu. Nah, yang pertama afektif ya. Afektif itu berkaitan dengan sikap ya, sikap. Jadi diharapkan yang berkembang dengan baik adalah sikapnya. Terus yang kedua itu strategi aktif, menuntut siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga metode-metode yang dipilih nantinya adalah metode-metode yang berpusat kepada atau pendekatan yang dipilih nantinya adalah pendekatan yang berpusat kepada siswa. Selanjutnya ada lagi yang namanya strategi kuantum, yaitu mengintegrasikan berbagai elemen seperti musik, warna, gerakan, dan kreativitas untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, dan bermakna. Jadi, strategi kuantum ini merupakan strategi yang mengkolaborasikan berbagai elemen, ya, mengintegrasikan berbagai elemen. Supaya apa? Supaya pembelajarannya lebih menyenangkan. Misalkan bisa menggunakan musik, berbagai macam warna, bisa gerakan, kreativitas, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada strategi gamifikasi atau game ya, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengadopsi elemen permainan seperti apa ini? Seperti poin-poin, tantangan, pemberian hadiah untuk meningkatkan motivasi siswa ya. Jadi ada yang namanya strategi gamifikasi. Jadi yang mana dalam pembelajaran itu strategi yang digunakan atau metode yang digunakan adalah metode permainan, metode game sehingga dengan tujuan siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Selanjutnya yang kelima ada strategi diferensiasi, yaitu menyesuaikan metode dengan kebutuhan individu. Strategi diferensiasi ini merupakan pendekatan yang menyesuaikan metode, materi, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Dalam pembelajaran matematika, pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Itu seperti ini. Pernah ketika di contohnya pelaksanaan dalam suatu kelas, kita bisa melihat misalkan kita bisa mengklasifikasi nih apa namanya gaya belajar siswa. Kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Siswa yang gaya belajarnya auditori kita kumpulkan jadi satu kelompok. Siswa yang gaya belajarnya audio, auditori tadi ya. Siswa yang gaya belajarnya visual maka kita kumpulkan menjadi satu kelompok. Dan yang siswa yang gaya belajarnya kinestetik kita juga kumpulkan menjadi satu kelompok. Nah, bagaimana kita memfasilitasi gaya belajar yang berbeda ini dengan metode-metode yang berbeda. Misalkan nih, untuk yang visual kita berikan materi pembelajaran atau media pembelajaran yang berupa rekaman. Nah, karena mereka kan lebih cocok dengan yang berupa ini ya, yang berkaitan dengan indera pendengaran. Terus yang visual juga seperti itu. Misalkan kita berikan contoh-contoh gambar, terus kita berikan video pembelajaran dan lain-lain. Itu namanya strategi diferensiasi menyesuaikan metode dengan kebutuhan individu. Lalu yang terakhir yaitu strategi berbasis teknologi bertujuan untuk mendukung pemahaman yang abstrak. Strategi berbasis teknologi ini menggunakan teknologi digital, misalkan seperti perangkat lunak, aplikasi, atau platform online untuk mendukung pembelajaran matematika, supaya dengan tujuan bisa memahamkan konsep matematika yang abstrak supaya lebih mudah dipahami oleh siswa.
Baik, teman-teman, materi hari ini cukup sekian, dan ini ada aktivitas mahasiswa, ada evaluasi untuk Anda kerjakan. Seperti biasa, hanya ada 5 soal yang harus Anda selesaikan dalam 1 minggu, dan minggu depan harus Anda kumpulkan sebagai prasyarat untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan secara mandiri. Jangan sampai saya nanti menemukan jawaban yang sama persis antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, ya. Jadi itu bisa saya simpulkan bahwa ada contek-contekan antara Anda. Jadi sebisa mungkin tugas ini dikerjakan secara mandiri karena nilainya juga individu, ya. Sedangkan rangkuman atau kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kesinian, apa kesinian. Oke, untuk pengertian strategi pembelajaran, yaitu merupakan alat dan langkah sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang mana melibatkan di sana dalam strategi pembelajaran ada beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, lalu evaluasi terhadap keberhasilan strategi pembelajaran yang sudah dibuat. Sedangkan implementasi strategi pembelajaran, yaitu tadi ya, sama ada perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap evaluasi. Untuk kualifikasi strategi pembelajaran itu yang pertama harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua harus sesuai dengan karakteristik siswa, harus bersifat fleksibel, efisiensi, harus bisa memotivasi peserta didik, harus berorientasi kepada hasil dan proses, dan menggunakan mengintegrasi teknologi atau pemanfaatan pemanfaatan teknologi. Sedangkan strategi pembelajaran matematika definisinya merupakan pendekatan yang membantu siswa memahami konsep dan meningkatkan kemampuan problem solving untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Dan tantangan dalam pembelajaran matematika beberapa di antaranya yaitu kecemasan, kecemasan dalam belajar matematika atau mathematic anxiety, terus kesulitan memahami konsep abstrak, perbedaan gaya belajar siswa, dan kurangnya relevansi. Sedangkan yang terakhir di sini untuk jenis-jenis strategi pembelajaran matematika ada 6. Yang pertama ada afektif, ada strategi aktif, ada strategi kuantum, ada strategi gamifikasi, strategi diferensiasi, dan yang terakhir strategi berbasis teknologi. Begitu ya. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri pelajaran pada hari ini, ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus Anda jawab di kolom komentar yang akan saya jadikan sebagai indikator bahwa Anda sudah melihat video pembelajaran dari saya sampai akhir, begitu ya. Yang pertama, pertanyaan refleksinya yaitu apa yang Anda pelajari hari ini? Nah, belajar apa Anda dari tadi ya? Belajar apa Anda hari ini dengan saya? Apa yang Anda dapatkan dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan panjang lebar dari tadi? Lalu yang kedua, strategi mana yang paling relevan untuk Anda terapkan? Kira-kira dari 6 jenis strategi itu, aktif, afektif, terus kuantum, dan yang lain-lain itu, kira-kira Anda lebih tertarik yang mana? Dan yang mana yang akan Anda kira-kira mau Anda terapkan nantinya? Apakah salah satunya atau gabungan dari beberapa? Boleh saja. Dan yang terakhir, bagaimana Anda meningkatkan pembelajaran matematika di masa depan kira-kira? Nah, semakin tahun, semakin apa namanya? Semakin berubah generasi, semakin tahun, semakin maju, maka tantangannya akan semakin banyak. Nah, kira-kira strateginya bagaimana nanti Anda akan meningkatkan meningkatkan pembelajaran matematika di masa depan. Nah, kira-kira apa tuh strategi yang akan Anda lakukan? Begitu, teman-teman, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup materi tentang strategi pembelajaran matematika. Tadi sudah dibahas tentang definisinya, implikasinya, terus jenis-jenisnya ya. Jika masih ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum dipahami, bisa Anda tanyakan, bisa kita diskusikan di grup Telegram atau chat secara pribadi via Telegram maupun via WhatsApp. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah bermanfaat nantinya untuk Anda khususnya. Dan terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan partisipasi Anda semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar, dikerjakan tugas-tugasnya secara mandiri, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.